Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita malam hari ini bersama saya Dr. Natalina dalam acara Bincang Santai Cat Lovers. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang vaksinasi pada kucing. Nah, hayo teman-teman, sudah tahu apa manfaatnya dari vaksinasi pada kucing? Atau kucing-kucingnya sudah pada divaksin atau belum? Oke, malam Deb. Halo Debbie, halo Ibu Kartika yang sudah join semua teman-teman di sini. Udah lama ya kita nggak ada acara bincang santai ini dikarenakan berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kita teman-teman Cat Lovers Banda Aceh. Juga nanti ada beberapa kegiatan lagi yang akan menyusul kita laksanakan nanti ke depan. Salah satunya hari Minggu besok kita ada juga pelatihan grooming, kemudian juga kita ada show. Kita juga akan membuat show virtual cat show. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikutan join untuk pelatihan groomingnya, mau ikutan join di dalam show-nya, ayo jangan lupa follow Instagram kami Cat Lovers Banda Aceh. Kemudian juga lihat di situ poster-posternya yang sudah kita publish. Dan jangan lupa kalau yang mau bergabung silakan bergabung. Oke, sekarang kita akan mengundang narasumber kita malam hari ini. Beliau seorang dokter hewan, masih muda, masih bersemangat pastinya dengan berbagai ilmu yang dimilikinya, juga dengan berbagai pengalaman yang dimilikinya, akan sharing dengan kita malam hari ini itu seputar vaksinasi pada kucing. Oke, kita Dokter Mirza. Beliau sehari-hari bertugas di Bang Idi. Sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Dok. Sehat, Dok? Alhamdulillah baik, Dok. Dokter gimana? Alhamdulillah sehat juga. Kami tadi nunggu selesai azan dulu. Sudah selesai azan. Oh iya. Oke, Dok. Mungkin dokter bisa perkenalkan diri dulu, Dok. Oh iya, baik, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Mirza Yusa. Saya dokter hewan praktisi ya di Blang Pidi Aceh Barat Daya. Mungkin yang udah pernah join sebulan yang lalu udah kenal, Dok ya. Ya, udah kenal. Ya, Sebulan. gitu ya, Dok. Oh iya, udah sebulan. Udah sebulan, iya. Karena berbagai kegiatan, berbagai kesibukan juga ya. Iya. Oke, topik kita malam ini itu kita akan membahas tentang vaksinasi pada kucing. Karena mungkin ada beberapa yang teman-teman yang sekarang juga mungkin baru mempunyai kucing atau sudah lama mempunyai kucing tapi belum paham. Ternyata mempunyai seekor kucing itu bukan hanya sekedar kita memberi makan, kita memberi minum, tapi ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Salah satunya Iya, betul. gitu. Iya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih, Dok, vaksinasi itu sebetulnya apa, manfaatnya apa gitu? Iya, baik, Dok. Jadi yang perlu pertama kali kita tahu ini, vaksin ini kan antigen ya, Dok ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh kemudian untuk menggertak terbentuk antibodi terhadap suatu penyakit itu. Atau sederhananya virus lah atau bakteri yang istilahnya sudah dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti dengan itu antibodi akan terpancing untuk penyakit yang dimasukkan gitu. Jadi kalau memang nanti ada penyakit yang menyerang, jadi dia antibodinya sudah terbentuk. Gitu. Itu berarti kan virus yang dimasukkan ke dalam tubuh si kucingnya. Iya, berarti betul. Kalau kucing akan dimasukkan virus, itu apa nanti nggak jadi sakit, Dok, kucingnya? Ya, itulah tadi yang saya bilang, Dok. Jadi vaksin ini virusnya itu yang istilahnya sudah dilemahkan, Dok ya. Jadi dimasuk ke dalam tubuh, jadi tidak berbahaya lagi. Jadi dengan dimasukkan itu nanti tubuhnya akan merespon, jadi terbentuk antibodi gitu.
Nah, jadi bukan berarti nanti setelah divaksin, dok, kucing saya sudah divaksin, tapi kok masih jamuran, kok masih sakit. Jamur nggak ada Oh, vaksinnya, jamur oh, diobatin gitu loh. Jadi nggak ada hubungan dengan vaksin gitu. oh. Itu ada Hmm. syarat-syarat juga, dok, supaya kucing kita itu bisa divaksin. Iya, ya kalau syaratnya dok, yang pertama kan memang harus sehat dok ya. Nah, di umur umur 2-3 bulan udah boleh divaksin, kemudian kucingnya harus memang sehat, diperiksa dulu ke dokter hewan. Nah, yang menentukan sehat itu bukan kita, tapi dokter hewan. Kalau kita kan cuma bisa melihat dari fisik luar aja mungkin ya. Oh ini kurang sehat, oh ini sehat. Tapi ketika dibawa ke dokter hewan belum tentu yang kita lihat sehat itu akan sehat gitu. Mungkin beda lagi karena pemeriksaannya kan lebih jauh lagi itu. Nah, kemudian sebelum divaksin ini obat cacing juga harus diberikan. Gitu. Berapa lama, dok, berikan obat cacing baru kita vaksin? Di umur 2 bulan itu sebetulnya nggak harus nunggu vaksin dok. Jadi umur 2 bulan itu udah boleh diberikan obat cacing dengan beratnya itu minimal 1 kilo dok. Jadi diberikan obat cacing, kemudian Ya. setelah diberikan obat cacing baru divaksin gitu. Nggak mesti oh hari ini besok divaksin, hari ini dikasih obat cacing, nggak mesti gitu. Seminggu yang ke belakang juga boleh. Gitu. Oh, gitu. Hmm. Itu ada atau tidak cacingan, tetap kita harus berikan dulu obat cacing dulu, sebelum kita Iya, melakukan vaksin. iya tetap harus diberikan obat cacing. Supaya ke depan dia lebih aman gitu dok kan. Ya. Hmm. Kalau misalnya kita lupa, boleh nggak sih vaksin dulu, nanti setelah itu baru kita kasih obat cacing? Iya, boleh dok. Sepertinya udah pernah kita bahas ya. Setelah divaksin, lebih baik memang sebelum divaksin ya diberikan obat cacing. Namun memang kalau lewat 2 jam lah setelah vaksin baru diberikan atau enggak seminggu setelah vaksin. Ah, Seminggu setelah vaksin baru kita berikan obat ah, cacing. ya, jangan berikan setelah lewat 24 jam dari vaksin. Karena proses pembentukan antibodi nanti kucingnya sudah mulai nggak stabil gitu. Kita berikan obat cacing nanti bisa efeknya itu bisa double gitu. Jadi kalau memang Oh, ini sekarang divaksin, 2 jam ke depan nanti bisa diberikan obat cacing. Tapi kalau enggak seminggu setelah vaksin baru. ini kan ada juga mungkin beberapa dari pet owner gitu kan yang menganggap obat cacing itu kan sebetulnya nggak jadi masalah ya, obat cacing itu sekedar apa ya, hanya obat biasa yang kayak kalau kita demam kita minum obat penurun demam, Hmm, isinya tidak akan membahayakan si kucing gitu. Nah ini gimana tuh, hmm. dok? Ya Kan kata sebetulnya dokter enggak. tadi cacing dulu gitu kan? Ya Ada yang sebetulnya memang gimana loh? ya ada yang beranggapan juga kan nggak masalah, obat cacing kan obat-obat biasa aja, kayak kita demam dikasih Hmm. penurun demam kayak gitu, terusnya juga nggak terlalu penting untuk kucing itu. Sebetulnya itu sangat penting dok ya, karena kalau kita nggak berikan obat cacing, walaupun di umur 2 bulan nih, walaupun dia nggak cacingan, walaupun cacingan tetap berikan, karena dia nanti kalau masa pertumbuhan cacing dalam itu kan 2-3 bulan nanti. Setelah cacing yang berkembang di situ, nanti nutrisinya akan diserap oleh cacing, jadi pertumbuhan dari kucing itu terhambat. Kemudian Oh, kalau sudah ada investasi cacing, nanti bisa jadi juga diare juga penyebab salah satunya dari cacing. Nah, bisa jadi. Kemudian diare darah juga bisa jadi dari cacingan. Karena nanti cacing itu bisa menghisap nutrisi dari dinding usus. Ketika dia berpindah tempat dari dinding usus itu keluar nanti darahnya itu yang menyebabkan diare berdarah ataupun gimana, pupnya berdarah gitu. oh begitu. Oke, dok. Terus kalau kucingnya lagi jamuran boleh nggak sih, dok, kasih vaksin? Ya, kalau secara umum kalau jamurnya parah dok ya, nah, nanti kita ada kategori layak atau enggak layaknya dong. Jadi kalau memang jamurnya cuma sedikit biasa aja gitu, masih kategori layak, ya saya vaksin gitu. Tapi kalau memang untuk menentukan ini betul-betul sehat kan, kita harus ada pemeriksaan lab lagi, kan itu jauh lagi urusannya. Jadi ada kategori layak enggak layak lah dok. Kalau masih layak kita bisa masih lanjut vaksin. Kalau berkutu, dok, kan banyak nih pasti Iya, problem ah, ah, yang berkutu, tapi mm, mm. mau vaksin.
Iya, kalau kutunya masih kayak telur kutu dok ya, nampaknya cuma telur kutu biasa itu ya mungkin boleh dok ya. Nah, saya masih berani, tapi kalau memang udah kutunya udah banyak, apalagi ada earmed dok. Nah, earmed kutu Oh, telinga, itu kan nanti bisa terjadi peradangan juga itu di telinga. Jadi nanti sistem imun dia itu lagi nggak stabil dok ya, jadi kita vaksin lagi gitu. oh ya, oke. Terus dok, kalau untuk vaksin sendiri itu berapa kali sih dok yang normalnya itu atau yang seharusnya? Nah, kalau jadwal vaksin nih dok, beda dokter kadang-kadang beda programnya dok ya. Jadi Oh gitu. saya pakai yang paling banyak digunakan gitu. Jadi di umur 23 bulan ini kita bisa berikan F3 dulu. F3 ini kan ada tiga penyakit, ada rinotracheatis, kemudian kalisivirus sama panleukopenia. Nah, Hmm. kemudian di sebulan kemudian kita berikan F4 gitu. F4 cuma penambahannya valin chlamydia itu di F4. Oh, Mm-mm. jadi Jadi ada ada untuk 4 penyakit. oh gitu. Iya. Oh jadi beda Mm, F3 dengan F4 itu adalah dari pencegahan penyakitnya itu ya dok? iya. Ada F3 di umur 23 bulan itu diberikan, ada tiga penyakit, kemudian sebulan kemudian diberikan F2, F4 maksudnya maaf, F4, kemudian di situ ada 4 penyakit gitu. Kemudian di umur 1 tahun itu di booster ulang F4 ini, kemudian bisa sekaligus dengan rabies gitu. Nah, Umur kemudian satu. dari ya umur 1 tahun, bukan 1 tahun kemudian, tapi di umur 1 tahun, Bang. Oh, oke. Hmm. Itu bisa diberikan di booster ulang lagi F4 sekalian sama rabies. Ada juga yang memang rabies ini diberikan di bawah 1 tahun atau umur 6 bulanan sudah diberikan. Itu berbeda lagi apa namanya pertimbangan dari dokter yang melakukan vaksinasi itu. Bisa nggak sih Kalau dok digabung sekalian pemberian F4, sekalian juga pemberian rabies. Jadi dua vaksin sekaligus diberikan di waktu yang sama. iya bisa dok. Cuma makanya saya bilang tadi dok, rabies ini harus tepat waktu diberikan. Ini kan Hmm. rabies virus ini virus yang menyerang sistem saraf pusat dok ya. Jadi terlalu sensitif. Jadi kalau diberikan apa namanya di waktu yang kurang tepat nanti bisa berefek ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau Hmm. waktunya pas nggak masalah digabung dengan F4. Terus kalau misalnya tadi kan dokter bilang usia 2 bulan, 3 bulan kita berikan F3, kemudian sebulan kemudian kita berikan F4. Kalau misalnya Iya, langsung F4 enggak? iya itu F4 bisa kita berikan 6 bulan ke atas itu udah bisa kita berikan F4. Kalau dia belum vaksin F3 tapi udah umurnya dia udah 6 bulan ke atas itu udah bisa kita berikan F4 gitu. Tapi kalau di Oh, bawah berarti itu lebih kalau usia ya 6 dok. bulan ke ya kalau usia 6 bulan ke atas berarti kita langsung memberikan F4 aja boleh gitu. Iya, ada juga yang memang di bawah 1 tahun tetap diberikan F3 gitu. Tapi Oh, saya lebih 6 bulan ke atas itu sudah aman kita berikan F4. Tapi di bawah itu berikan F3 dulu gitu. hmm. Kalau dari sisi berat badannya dok, kira-kira Mm-mm. gimana? Tentuan enggak, karena kan rata-rata gini, rata-rata kitten usia 2 bulan itu dia biasa berat badannya itu hanya maksimal 800 gram gitu kan. Mm-mm. Nah, ada juga Ya malah kalau yang 600 gram. kalau ini apa namanya chicken 800 gram ke atas itu udah bisa dok. Jadi kalau misalnya 2 bulan umur yang belum mencapai itu ya udah tunggu dulu. Makanya tadi saya bilang 2 sampai 3 bulan itu diberikan F3. Kalau memang bobot badannya di umur 2 bulan belum mencukupi, ya tunggu dulu. Ya. Sampai 3 bulan pasti sudah mencukupi nanti. Makanya kita memang kalau memang tujuannya untuk vaksin, ya cobalah nutrisi yang bagus diberikan. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Zaira Tursina. Hal-hal yang tidak diinginkan itu contohnya seperti apa? Gitu? Oh Jadi itu tadi yang disebut bersangkutan rabies ya. ah, Nah, mencegah dari jadi yang tidak diinginkan. rabies ini kan dia virus yang menyerang sistem saraf pusat.
Ketika sistem otak lah kita bilang ya, ketika sistem saraf pusatnya sudah diserang, kemudian dia hilang kontrol. Hilang kontrol bisa jadi apa yang ada di depan dia itu digigit ataupun dia paralisisnya kelumpuhan. Jadi air ludahnya pun hipersalivasi kayak bercucuran gitu ya, air ludahnya bercucuran. Kemudian itu yang kita takutkan karena pernah ada kasus dok ya. Saya pernah tangani apa namanya, ada yang vaksin uh, sebelumnya dia lapor kucing yang sebelumnya pernah mati di vaksin rabies katanya. Umurnya saya tanya kan dok, umurnya 3 bulan. 3 bulan kenapa Oh, diberikan rabies dulu gitu. Saya tanya siapa yang berikan, apakah dokter? Ternyata yang berikan rabies di umur 3 bulan bukan dokter, tapi dari dinas setempat karena ada program dok ya. Dari dinas iya. setempat diberikan ini. Namun setelah divaksin itu langsung kejang-kejang, kemudian uh, berubahlah perilakunya seperti yang memang gejala yang menunjukkan positif rabies gitu. Jadi Hmm, hal-hal yang tidak diinginkan yang kita takutkan akan kejadian gitu. Makanya saya ambil yang lebih aman aja di umur 1 tahun, kondisi tubuhnya itu akan lebih siap. hmm. Ya kadang-kadang kan menjadi dilema buat kita itu sebagai pemilik kucing kalau misalnya sudah berhadapan pada program ya. Ya, udah gratis dong ya. Saya dengan program pengembalian rabies karena ada beberapa kali juga kan Mm, tempat lapor teman gitu kan ya. Ada yang mm, didatanginya oleh petugas gitu. Terus dicek tentang uh, vaksin kucingnya ini. Kebetulan kucing-kucingnya itu sudah divaksin semua, vaksinnya F3 dengan F4 itu yang sudah di ini. Iya. Karena kucing kami kucing rumahan, nggak divaksin Mm, rabies masalah karena dia nggak keluar gitu kan, dia hanya di mm, dalam. Nah, tapi kemudian dia diwajibkan untuk vaksin rabies. Nah, jadi kan jadi dilematis sendiri untuk mereka gimana ya dikasih apa enggak gitu kan. Cuma takutnya nanti mm, kalau ada apa-apa kayak gitu kan. Itu mm. gimana tuh Dan? Ketika berbenturan dengan program seperti itu. Karena kalau dalam program itu usia 4 bulan dong. 4 Iya, usia bulan, 4 bulan. yes. Mm. Iya, seperti yang saya bilang tadi dok ya. Jadi dengan banyak pertimbangan dari dokter itu ataupun dari pihak tertentu, dia lebih mempertimbangkan dan lebih siap di umur segitu divaksin dan bertanggung jawab. Ya nggak masalah gitu kan. Tapi saya tadi kan mengambil amannya gitu. Nah, jadi Yes. memang kayak kucing, anjing, terus monyet, kelelawar itu kan dikategorikan HPR. HPR itu hewan pembawa rabies. Jadi memang kalau kami bilang wajib divaksin. Karena rabies ini penyakit zoonosis dok. Zoonosis menular dari hewan ke manusia gitu. Jadi kita cari aman aja lah ya. Kalau memang kita di rumah kita itu banyak kucing dan segala macam, yang hewan pembawa rabies tadi lah, itu boleh divaksin rabies. Itu kita untuk menghindari ya dok ya. Hmm. Ya untuk amannya ya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan dari Diah Tasmin dong. Dok, apakah kucing ras tidak bermasalah kalau tidak divaksin? Apakah vaksin Oh, iya. itu menjadi sangat wajib? Mm-mm. Jadi begini, vaksin itu kan pencegahan, Iya. pencegahan. Jadi ada juga yang memang tidak divaksin, dok, kucingnya saya tidak divaksin, tapi saya sehat aja sampai sekarang. Umurnya sudah 1 tahun, tapi nggak ada masalah. Ya alhamdulillah itu. Berarti dia pasti sudah pernah beberapa kali terpapar sehingga dia terbentuk antibodi sendiri gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah gitu. Tapi bagi yang mungkin ketika terpapar nanti tidak sanggup karena dia nggak ada vaksin, ya bisa jadi juga nggak sampai umurnya segitu dok ya. Jadi kita ini vaksinnya sebagai pencegahan. Gitu. Kalau memang mau nekat nggak vaksin ya nggak masalah. Tapi kucingnya nanti kan resiko kan lebih besar gitu. Kalau setelah kita vaksin kan sudah menurunkan resiko terkena penyakit, resiko kematian gitu. Hmm. Kalau misalnya ada yang berpendapat kayak gini juga dok, usia-usia yang beresiko tinggi, usia-usia yang riskan itu adalah usia-usia kita nih. Terus yang Hmm. banyak kena virus terusnya mati itu adalah kucing-kucing yang usianya 6 bulan ke bawah. Artinya setelah Hmm. 6 bulan
itu tidak ada lagi resiko atau kalaupun kena tidak akan menjadi berat. Gimana dok? Jadi begini dok, kitten ini kan dia menyusui kita bilanglah batasnya 2-3 bulan dok ya. Itu batas dia menyusui. Setelah itu kan udah mulai disapih ya. Jadi Iya. ketika dia menyusui, dia masih ada maternal imun namanya dok. Maternal imun, imun yang diturunkan dari induknya, dari melalui air susu gitu. Kemudian setelah disapi, nah si anak yang tadi ini kita kan sudah belajar untuk membentuk antibodinya sendiri. Maksudnya sudah melawan penyakit dengan antibodi dia sendiri. Di situ kan masih rentan dok ya, dia baru lepas dari induk. Makanya di usia kita itu banyak terserang penyakit segala macam. Kemudian kayak jamuran juga kan, sering virus juga. Kemudian juga banyak penyakit-penyakit virus yang lebih menyerang ke usia kita gitu. Kemudian ketika udah di atas 6 bulan, dengan berbagai paparan penyakit tadi, jadi dia sudah banyak terbentuk antibodi. 6 bulan ke atas kan udah kita bisa bilang di situ kan udah ada rasa-rasa tertentu memang udah ini dewasa dok ya. Jadi umur 6 bulan ke atas sudah mulai dewasa, kemudian udah banyak terpapar sebelumnya. Jadi antibodi dia sudah terbentuk. Jadi relatif aman memang kalau sudah 6 bulan ke atas. Tapi bukan berarti ketika kena penyakit nanti bisa sembuh. Jadi kalau nggak divaksin, tetap aja nanti ada resikonya lebih besar. Nah, kalau induknya tidak divaksin tuh dok, ada nggak pengaruhnya terhadap antibodi dari bayi-bayi yang disusuinya? Ya, kalau induknya tidak divaksin, ya kalau sudah melewati umur yang 1 tahunan, dok ya. Jadi kayak yang saya jelaskan tadi, jadi sudah banyak terbentuk antibodi dari paparan-paparan penyakit sebelumnya. Jadi nggak Oh, masalah gitu. lagi, dok. Antibodinya sudah Berarti, terbentuk. berarti kemungkinan antibodi di dalam tubuh induk itu sudah ada sebetulnya ya. Iya, Kalau sudah ada. dan itu yang bisa nanti diturunkan ke anak melalui air susunya. Iya. Hmm. Oh, Jadi seperti yang saya bilang tadi, dok ya. Kalaupun nggak divaksin, tapi kalau memang umurnya udah 6 bulan ke atas nggak divaksin, kemudian dia memang sudah terbentuk antibodi dari beberapa paparan penyakit. Tapi belum tentu penyakit, kan yang divaksin ini ada beberapa penyakit. Belum tentu beberapa penyakit ini sudah pernah menyerang dia. Tapi tetap oh, aja nanti ketika beberapa penyakit yang akan kita vaksin ini nanti menyerang kucing itu dengan keadaan dia belum vaksin, bisa jadi nanti cepat resiko kematiannya lebih besar. oh iya ya, iya betul juga Hmm. ya. Karena dia sudah punya antibodi terhadap virus Panleco, belum tentu dia punya terhadap Mm-mm. Alis. Ya, Oh, iya. Ini sambil jalan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan ya di kolom komen. Oke dok, sekarang kembali lagi ke manfaat vaksin tadi ya, perlu atau tidak vaksin sebetulnya. Nah, ini kira-kira bisa dijelaskan nggak dok, penyakitnya gitu. Mulai dari gejalanya, terus dampak ke depannya itu seperti apa? oh itu deh. Ya baik. Kita kan ada kalisivirus dok ya. Yang pertama kita bahas kalisivirus. Jadi kalisivirus ini dia memang menyerang virus yang menyerang sistem pernapasan atas, sistem pencernaan atas. Kemudian gejala klinisnya paling sering muncul kayak semacam sariawan dalam mulut. Kalau misalnya ada gitu nanti itu kemungkinan besar kalisivirus. Kemudian ada rinotracheatis. Rinotracheatis ini dia menyebabkan peradangan di trakea. Itu yang menyebabkan virus herpes dok ya. Kemudian ada felin chlamydia. Felin chlamydia ini juga menyebabkan peradangan pada paru-paru. Jadi ketiga apa namanya dua virus satu bakteri ini itu tergolong ke dalam cat flu. Cat flu. Gejala klinisnya itu hampir sama seperti kayak belekan juga, kemudian ada apa namanya ingusan, kemudian pilek gitu ya, bersin-bersin, itu hampir sama menyerupai semua. Kemudian cuma ada namanya patognomonik. Patognomonik itu ciri khusus dari satu penyakit itu. Seperti tadi kalisi apa namanya? Ada semacam luka dalam mulut, kemudian rinotracheatis. Rinotracheatis ini keseringan dia
kayak apa namanya, sesak napas ataupun napasnya bunyi. Kemudian dari feeling chlamydia juga bisa apa, sesak napas. Gejalanya hampir sama gitu dok. Kemudian ada rabies ya dok ya. Ya. Rabies itu seperti yang saya bahas tadi, itu penyakit zoonosis. Zoonosis bukan penting untuk dia aja, nanti juga buat kita karena dapat menyerang kita nanti. Rabies ini menyerang sistem saraf pusat ya. Ketika sistem saraf pusat diserang, tubuh udah hilang kontrol. Dia juga nanti ada namanya hidrofobia. Hidrofobia itu kayak takut air loh ya, fobia terhadap air. Itu juga gejala dari rabies. Kemudian paralisis, ada yang mengalami kelumpuhan gitu. Hmm, oke. Berarti apa pada manusia sama juga seperti itu ya dok? Iya, sama juga gejalanya. Hmm. Itu masa inkubasi rabies itu sekitar 2-3 bulanan dok. Lama ya? Hmm. Hmm. Terus itu dok, kalau misalnya ini peluang untuk sembuhnya untuk kucing-kucing kita ketika sudah terkena seperti itu, misalnya salah satunya kita contohkan terkena kalisi misalnya, terkena kalisi virus, itu ada kemungkinan sembuh nggak dok? Iya, kalau kalisivirus ini dia kemungkinan sembuh lebih besar. Bahkan dia bisa terpapar beberapa kali seumur hidup dia, tapi kemungkinan sembuh lebih besar. Tapi beda Oke. halnya dengan rhinotracheatis dan felin chlamydia. Itu bisa kita bilang satu paket itu. Gejalanya bisa nanti susah bernapas juga dong ya. Kalisivirus ini yang membuat hewan itu mati atau gimana? Karena ketika apa namanya sudah terjadi peradangan, kemudian ada luka di dalam mulut kayak semacam sariawan, itu nanti dia makan dan minum kan sudah nggak mau lagi karena memang susah untuk makan dan minum. Kemudian dari situ juga terjadi nanti malnutrisi gitu. Dengan cara begitu nanti juga akan mengalami kematian gitu. Itu menular nggak dok ke kucing-kucing lain? Iya, itu menular ke kucing lain. Cat flu ini, Artinya misalnya ada satu kucing yang terkena, kayak misalnya di rumah kita ada 3 ekor kucing nih misalnya, kan? Terus yang satu didiagnosa terkena kalisivirus atau rhinotracheatis, ya? iya. Itu peluang untuk menularkan kepada 2 kucing yang lain itu seperti apa? Terusnya biasanya berapa lama setelah yang satu ini terpapar maka yang satu ini akan muncul gejalanya? Iya, itu bisa semingguan dok ya, atau seminggu sampai 2 minggu. Itu baru menunjukkan. Tetapi setelah lewat dari itu, nggak ada menunjuk gejala, berarti dia nggak apa-apa. Gitu. Nah, Jadi ini kalau, ada oh iya, gimana dok? ya dok. Ya, jadi Ini kalau ada misalnya memang nanti pertanyaan ada, apa? Ini umur kucing saya sudah 14 bulan, tapi belum pernah divaksin. Jika ingin saya vaksin, dari mana mulainya? iya, 14 bulan. itu sudah bisa diberikan F4 ya, F4, kemudian bisa sekaligus sama rabies. Itu nggak masalah lagi. Tidak dimulai lagi dari F3. Berikan dulu F4, kemudian lanjut dengan rabies. Bahkan ada Nah, yang udah pernah, belum pernah vaksin. Udah pernah vaksin, maksudnya udah sampai F4, udah umurnya 1 tahun, tapi rabies belum. Nah, saya sarankan langsung vaksin rabies, apalagi kucingnya kucing kampung dong ya, jadi sering berkeliaran di rumah, di luar rumah, kemudian pulang ke rumah itu lebih resikonya lebih bahaya, lebih besar. nah ini dari Bang Dedi nih, Dedi Mobubu. Halo Bang Dedi, selamat malam. Apa penyebab kucing kena rabies itu? Kalau kucing di rumah apa perlu di rabies? Ini yang tadi kita bahas nih dok. Karena kucingnya nggak orang di rumah aja gitu kan. Terus tiba-tiba datang petugas mau rabies gitu untuk kucing-kucing kita. Iya, kalau kucingnya cuma di rumah aja itu relatif aman dok ya, bukan berarti aman tapi relatif aman. Nah, kita nggak tahu juga nanti dia keluar di pintu terus apa namanya
ada datang kucing lain ataupun kucing kampung itu yang memang udah terkena rabies. Adapun kucing kampung ada lewat di dalam rumah kita, terus air liurnya jatuh. Nah, kita juga nggak bisa pastikan. Jadi memang kalau di rumah aja relatif aman, tapi lebih baik memang divaksin. Tapi kalau memang kucingnya cuma pulang makan, itu wajib vaksin rabies. Iya, karena ada beberapa yang tetap memeliharanya outdoor ya. Jadi Iya, dia kasihkan pagi nanti kucingnya datang makan, nanti kita pergi kemana, mm, nanti makan. iya. Hmm. Itu kalau boleh tahu nih dok, kira-kira untuk harganya vaksin, Apa dok? Cari vaksin. harga vaksin. Oh iya. Kalau kita di Aceh nih dok, kalau F3, F4 tuh rata-ratanya 200-an dok ya. Tapi kalau rabies ini 100-an. Jadi apa Bisa. namanya? Ada kemarin yang memang datang juga ke saya. Kenapa mahal kali dok sampai 200-an gitu? Sedangkan kemarin saya udah pernah vaksin 100. Ya bu, vaksin apa? Saya tanya, lihat dulu, ada nggak bukunya? Mana saya lihat gitu. Jadi lagi-lagi ada kemarin divaksin sama orang dinas gitu. Oh iya, berarti saya udah kemana? Itu rabies pasti. Rabies ya wajar. Nah, jadi ketika kucingnya dibilang udah divaksin, lihat dulu vaksin apa gitu. Jangan langsung, oh kucing saya udah divaksin, udah aman. Belum tentu terus vaksin apa diberikan. Mungkin cuma rabies, mungkin cuma F3, mungkin cuma F4. Jadi yang udah dikatakan aman itu udah lengkap gitu. Itu udah lengkap, kemudian diulang setiap tahun sekali selama lebih kurang 4 tahun lah. Setelah 4 tahun dok, perlu diulang lagi apa nggak perlu diulang lagi? Itu nggak perlu diulang lagi dok. Oh berarti hanya sampai 4 tahun aja. Iya, lebih kurang 4 tahun aja. Tapi kebanyakan kan dari kita ini udah selesai vaksin tahun pertama, udah nggak ada lagi. Ya. Uh, Itu seandainya kan apa alasannya dok kenapa setelah 4 tahun itu nggak perlu kita vaksin ulang lagi untuk tahunannya? karena kita vaksinnya kan tujuannya dok untuk membooster ulang dong ya, untuk memaksimalkan kerja vaksin yang sebelumnya. Jadi 4 tahunan itu sudah masa yang memang cukup lah untuk beberapa kali booster gitu. Jadi setelah itu memang dia udah kebal gitu. Kebal terhadap Oh, penyakit tadi, bukan penyakit yang lain. Jadi jangan salah paham. Jadi kalau demam, cacingan, jamuran, skabies segala macam itu pasti bisa juga terkena. ah, itu nggak termasuk dalam satu paket vaksinasi gitu ya? Iya, ada juga yang Tapi bilang vaksin vaksin jamur. Kayak mana vaksin jamur? Jamur nggak ada vaksin, cuma ada obat. ah, iya itu kadang-kadang juga kan memang dari kita yang baru pertama kali mempunyai kucing gitu di situ kita nggak paham, pikirnya Iya. mungkin cuma sekali. Oke, jadi teman-teman gini kan, kita mempunyai kucing itu mungkin kita harus berpikir bahwa dia akan hidup bersama kita dalam jangka waktu yang lama. Hmm. Artinya Keluarga. ya ada hal-hal yang harus kita perhatikan karena tujuannya sebetulnya mungkin bukan hanya untuk kesehatan si kucing tersebut ya, tapi juga untuk kesehatan dari kitanya sendiri. Ya. Seperti contohnya salah satunya rabies tadi ya dok, karena bisa diturunkan juga bisa menular juga ke kita kan. Nah, Iya. kemudian nggak usah takut keluarin uang hanya untuk vaksin. Kebanyakan kan kayak gitu, nanti udah gitu nawar-nawar, di mana ada yang murah gitu, bisa diskon enggak, kan kayak gitu ya dok ya. Padahal Iya. kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, taruhannya yang sedang kita pertaruhkan adalah nyawa dari kucing tersebut. Iya. Ibaratnya kita keluarkan uang sekarang 200.000 untuk investasi kesehatan dia sampai dengan setahun ke depan. Iya. Karena sampai misalnya kita janganlah sayang nih uang 200.000 atau apa, akhirnya dia kena sakit, biaya pengobatan akan lebih mahal daripada biaya vaksin ya dok. Iya, berlipat-lipat dok. Jadi buat apa kita sayangkan di awal kan, kalau udah kejadian nanti ya mau gimana lagi, kita harus tetap keluarkan lebih banyak. Iya,
Dan belum tentu juga kucing kita selamat ya. Nah, betul. Menyesal pun tiada guna gitu kan. Iya. Hmm. Oke, Dok, lanjut nih. Ada pertanyaan Oh, dari Novan Wah. Apakah wajar jika ada efek samping kucing setelah dilakukan vaksin seperti demam, muntah? Kucing yang sehat jadi malah sakit karena pernah mengalami. Makanya jadi takut vaksin. jadi inilah yang perlu apa namanya, ada edukasi dari dokternya sebelum melakukan vaksinasi. Kalau saya di sini dok, kita melakukan edukasi dulu setelah sebelum vaksin tuh saya edukasi dulu. Kemudian setelah vaksin nanti akan menurun nafsu makan, kemudian dia lemas atau demam lah kita bilang, bisa demam karena itu masih proses pembentukan antibodi dia. Itu sangat-sangat wajar, bukan wajar tapi sangat wajar. Nah, setelah vaksin itu terjadi demam. Nah, jadi dalam rentang waktu semingguan itu jangan dimandikan. Nah, dia lebih lebih baik tetap di rumah aja, jangan dibawa keluar dulu. Nah, karena nanti kalau dibawa keluar itu lebih rentan dia terkena penyakit yang lain. Karena kondisi tubuhnya itu sedang tidak stabil. Nah, kemudian setelah seminggu nanti itu insya Allah sudah kembali normal. Makanya nanti setelah dalam masa rentang waktu seminggu itu dia kan demam. Jangan diberikan obat cacing dalam masa waktu itu. Karena nanti Oh, efeknya lebih bisa menjadi lebih lemas lagi gitu. Bahkan bisa terjadi muntah. hmm. Berarti ada yang kita sebut periode kritisnya atau masa kritisnya setelah vaksin, tuh dok. Iya, kalau kritis mungkin enggak juga dok ya. Uh, Memang kalau seperti kita bawa ke manusia pun anak bayi setelah imunisasi pasti demam juga itu. Karena dia kan proses pembentukan antibodi dia. Kemudian setelah itu udah aman gitu. Nah, itu hal wajar. Jangan dimandikan itu yang paling penting. Kalau Satu dimandikan dia minggu. makin drop nanti. Ya semingguan Oh. lah dok. Terus Kalau jangan dibawa-bawa ya sebelum dok. vaksin kita pastikan dulu bisa dok. Sebelum Misalnya hari vaksin ini, kita mandikan. nah, Oh saya iya hari nggak ini apa-apa. kita terus kita mandikan dulu, terus udah gitu nanti sorenya kita bawa ke dokter untuk divaksin. Iya, makanya saya di praktek dok khusus untuk operasi dan vaksinasi itu buat perjanjian gitu. Nah, karena Oh, saya mau kontrol gitu. Oh hari ini divaksin, besok divaksin. Apa-apa aja keperluan hari ini saya bilang dulu. Oh dimandikan dulu. Kemudian apa nama? Oh diberikan obat cacing dulu. Nah, setelah oh, dibawa nanti memang sudah siap vaksin gitu. Makanya saya buat di situ khusus operasi sama apa namanya vaksinasi itu harus janjian. sesuai. Hmm. Kalau enggak ya datang ke praktek, ambil nomor saya, minta di situ WA nanti kalau memang tujuan untuk vaksinasi ataupun operasi. Jadi harus ini dulu lah, saya anamnesa lebih awal dulu lah. Karena resiko juga ditanggung oleh dokter ya dok. Iya, Banyak kan kalau karena nanti ada apa kucingnya dokternya yang disalahkan. iya dok, karena kadang-kadang udah dibawa ke praktek tujuan vaksin, ketika kita cek belum apa belum cukup untuk kita vaksin, ya kayaknya nggak enak kan. Oh besok aja Pak, dia harus pulang jauh. Apalagi kita nih di Barat Selatan ini kan masih kurang klinik nih dok ya. Apalagi Ya, dengan jarak-jarak jauh kayak di Blampidi, misal dari Tapatuan ke Blampidi, dari Nagana Raya ke Blampidi. Jadi kan kayak sayang juga kita suruh pulang dulu, nanti bolak-balik lagi. Habis waktu 2 jam lah dok kan. ya Jadi betul. ya kalau udah kondisi kayak gitu, ya mau nggak mau kita coba dulu. Cuma kalau kategori layak dong ya, kalau enggak tetap enggak. Hmm. Kalau kucingnya udah divaksin terus kita bawa perjalanan jauh boleh nggak tuh dok? Boleh, itu yang kayak saya bilang tadi dok. Usahakan semingguan itu jangan dimandikan, jangan dibawa keluar dulu. Karena dia Oh, masih belum stabil nih. Tapi setelah itu semingguan ke atas itu nggak masalah dibawa kemana. Karena dia kondisinya udah kembali normal. hmm.
Ini pertanyaan lagi nih dok dari Abidatu Rafa. Jika baru selesai Hmm, vaksin 4 atau rabies, bisa dikawinkan terus nggak? Terus apa pengaruh terhadap janinnya? ya, tetap masa-masa semingguan tadi lewatkan dulu. Hmm. Lewatkan dulu, biar kondisinya kembali stabil. Tapi setelah itu nggak masalah lagi, dikawinkan aja. Jadi Oke, antibodi berarti dia udah lebih tumbuh. Ketika dia nanti misalnya dikawinkan dari kucing yang lawan jenisnya tadi itu memang ada satu penyakit, jadi dia lebih udah aman gitu. oh, 1 minggu tetap tunggu ya dok, jangan buru-buru Iya, dikawinkan. minimal 1 minggu loh. Hmm. Oke, ini dari apa lagi nih? Tadi dari Adi. Debbie ini. Debbie mau tanya, saya perlu sekali vaksin rabies. Rabies itu perlu diulang nggak sih dok? Iya, perlu diulang dok. Bisa digabung dengan Ada. F4 dari setiap tahun. Oke. Hmm. Berarti nanti Di, sekali di, yang F4, rabies lagi F4, rabies lagi. iya, di booster ulang dok ya, untuk Hmm. memaksimalkan sebelumnya gitu. Jadi Hmm. semakin kita booster, nanti ke depan tahun depan booster lagi gitu. Hmm. Kalau dari pemerintah kita ada program untuk rabiesnya nggak dok? Kan kita tahu nih ada program rabies Hmm. nih gitu kan Oh, dari ya. hewan resiko penularan rabies. Hmm. Tapi dari pemerintah sendiri apakah ada macam subsidi atau pemberian vaksin rabies gratis gitu untuk para pemilik-pemilik hewan yang berpotensi atau berpeluang untuk menularkan rabies? Iya, itu setiap dinas itu pasti ada dong. Jadi pasti ada setiap dinas, baik itu macam-macam di berbagai wilayah itu macam-macam nama dinasnya. Ada dinas peternakan, kesehatan hewan, ataupun dinas pertanian gitu. Jadi nanti pasti ada program untuk memberantas rabies. Karena rabies ini kan penyakit zoonosis. Jangan diminta nanti apa namanya program dari F3, F4 yang nggak ada di dinas di khusus rabies gitu. Nah, jadi uh, kalau memang diminta untuk vaksin sendiri itu kita bayar tuh. Tapi kalau udah masuk ke dalam program itu gratis. Bahkan kalau Oh, sudah program tuh pihak dari dinas akan turun ke kecamatan, ke desa gitu. untuk memberikan vaksin rabies ini. Ya, vaksin rabies. Ada beda nggak dok vaksin rabies yang diberikan oleh dinas dengan vaksin rabies yang kita pergi sendiri ke dokter ke klinik gitu? Kalau vaksinnya nggak beda dok. Mungkin di dinas itu kan cuma apa dihitung lagi dosisnya dok ya. Dosisnya hitung lagi. Tapi kalau kita ke dokter di klinik itu memang udah satu itu langsung habis 1 mili ya. Hmm, langsung disuntikan. Jadi lebih aman lah, lebih pasti gitu. Tapi kalau memang di program di dinas kan dosisnya dihitung lagi. Bisa jadi nanti ada kesalahan kan kita nggak bisa ini kan pasti ada itu resikonya. Cuma kan di daerah kita ini di Abdia ini lebih sering ke anjing liar dok ya, anjing pemburu gitu. Oke, ini teman-teman silakan ya kalau ada yang mau bertanya lagi seputar vaksin. Dok, ada pengalaman-pengalaman yang mengenaskan nggak dok? Pengalaman mengenaskan tentang Oh iya, vaksin. Ah, iya dok yang kemarin apa namanya? Ada beberapa hari yang kemarin saya diagnosa terkena rinotracheatis dok ya. Jadi sebelumnya memang sudah saya bilang beliau sudah konsul ke saya. Jadi vaksin tentang vaksin sudah konsul. Sayang beliau lebih dengar kata rekan-rekan mungkin ya. Karena ngapain vaksin di bawah 5 bulan nanti bisa mengalami kematian gitu. Ya udah saya nggak masalah, nggak divaksin nggak masalah. Terus tiba-tiba datang ke saya satu hari kemarin. Jadi saya lihatlah kondisinya setelah saya periksa semuanya, saya diagnosa rinotracheatis gitu. Nah, saya bilang ini memang udah agak lumayan parah dok ya. Jadi jam yang saya bilang sama dokter tuh jam 3 pagi ya, ah, ya telepon. Jadi ya mau gimana lagi? Jadi paginya udah nggak ada lagi. Padahal sebelumnya udah konsultasi, lebih percaya yang lain daripada dokter dok ya. iya.
Sekarang itu kan banyak istilah katanya-katanya. Iya, katanya. Belajar Ah, dari internet juga banyak, Dok. Jadi dari pas internet. kita pas kita tanya jawab, mana Mesa dia lebih tahu rasanya daripada kita. Ah, tapi ilmunya ilmu internet ya. Iya, Kan sebetulnya ya kalau kan kalau kita ah, gimana dok? kan walaupun belajar dari internet, dia nggak dapatkan gimana fisiologi, gimana anatomi, gimana patologi, yang memang itu dipelajari oleh dokter gitu. Nah, ketika dia belajar dari internet, ya udah secara umum aja gitu, secara mungkin orang nulis blog pun itu artikel itu ya sesuai apa namanya pengalaman dia gitu. Belum tentu kucing dia gini, kucing orang lain gitu juga enggak. Nah, beda wilayah juga beda nanti penyebaran penyakitnya juga beda. Terus kucing juga kita harus melihat sebagai satu individual juga ya dok. Jadi kucing yang satu itu akan berbeda dengan kucing yang lain. Iya. Respon terhadap penyakit, respon terhadap lingkungannya itu juga akan berbeda. Hmm, iya. Kadang mungkin menghindari keluar biaya mahal, jadi kita cari Mm-mm. di sana sini, tanya-tanya ini itu. Ya, misalnya diare sama muntah juga, dok. Kan kalau dibawa ke dokter kan dicari tahu dulu penyebab muntahnya, penyebab diarenya, dicari tahu dulu. Kemudian baru diberikan obat yang sesuai. Tapi kan ada juga yang memang di pet shop itu disediakan memang ini obat diare, obat muntah gitu kan. Jadi sedangkan kita belum tahu penyebab diare sama muntah itu tadi apa gitu. Jadi makanya untuk kadang-kadang untuk konsul aja itu berat gitu. Jadi ketika udah parah nanti datang kita, ketika mati udah kita yang salah gitu. Iya. Dok, ada nih dok. Kalau ini kan baca ilmu internet juga. Katanya kalau Mm-mm. mencret dikasih tempe sembuh tuh dok. Apa? Kalau mencret dikasih tempe. Oh iya, itu Nah, relatif dok ya. Ada juga yang memang saya beberapa yang saya anjurkan dok ya. Ada beberapa yang saya anjurkan dikukus. Ada juga yang memang saya nggak anjurkan gitu. Sesuai kondisi aja. Kalau memang dia sering apa namanya makan tempe, tempe itu kan tinggi juga kandungan proteinnya. Kemudian ya nggak masalah menurut saya. Tapi kalau memang dia nggak biasa, saya nggak anjurkan. oh Terus kalau berarti memang nanti, harus periksa dulu juga kan dok, karena penyebab ya mencret harus masih. macam-macam. Terus nanti kan ada juga memang makanan-makanan recovery dok ya, yang memang nanti dianjurkan oleh dokter. Oh ini penyakit ini, misalnya ke saluran pencernaan, nanti penyakit apa, makanannya apa gitu. Nah, nanti lebih baik dikasih makanan itu aja gitu. Kemudian ya tetap nanti diobati juga. Jangan nanti untuk menghemat ya kasih sembarangan gitu. Belum tentu juga nanti bisa sembuh. Syukur sembuh. Karena dok gini, banyak juga yang bilang, alah kemarin kucing saya kasih ini, tapi sembuh Hmm, kok. Iya betul, mungkin kemungkinan betul sembuh. Tapi kan dia nggak tahu efek sampingnya apa, kontraindikasinya apa, nanti kemana dia ini lari efeknya itu, kena apa lagi. Dengan dikasih itu nanti ke depan bagaimana, kan dia nggak tahu. Sembuh ya sembuh kemungkinan. Tapi efek-efek itu kan belum tahu. iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bang Dedi. Dedi dari Langsa nih Bang Dedi. Kalau kucing kena panleukopenia dok, kan dia ada Mm-mm. muntah, mencret. Ya, Itu obat apa itu untuk penanganan pertama muntah dan mencret itu? ya. Yang pertama, yang panleukopenia ini kan belum ada obat dok ya, belum ada obat. Jadi yang dilakukan dirawat oleh dokter itu yang diberikan obat itu sesuai gejalanya yang diberikan. Misalnya muntah, ya mungkin diberikan di muntah, cari penyebab dulu. Kemudian yang diobati juga infeksi sekundernya. Setelah terkena panleukopenia akan ada infeksi bakteri yang lain. Jadi diberikan antibiotik. Kemudian diberikan vitamin, vitamin ataupun sportif untuk mendukung apa yang melawan virus itu tetap dari sistem imunnya. Nanti ketika sistem imunnya kuat, maka akan kuatlah dia. Kalau udah lewat dari masa inkubasinya itu, udah apa namanya 2 mingguan, itu udah nggak apa-apa lagi gitu.
Tapi Hmm. tetap juga yang udah berhasil selamat, nanti ada beberapa hari ke depan udah mati mendadak. Karena kita nggak bisa perkirakan juga. Jadi vitamin juga penting ya dok. Iya, vitamin. Saya malah anjurkan setiap hari itu dikasih vitamin kucing. Hmm. Mhm. Ada yang berpendapat dari makanan aja udah cukup tuh dok, vitaminnya itu. Karena kan kadang-kadang di makanan kita baca komposisinya itu kan ada vitaminnya, ada mineralnya juga. Gitu. Iya, ya memang sebagian ada yang berpendapat gitu. Tapi kan Hmm. dari makanan itu kan apa nama? Kita bisa bilang vitamin ini kan selingan, selingan. Jadi kayak misalnya nanti dia kurang makan, nah kita juga berikan vitamin yang sesuai itu juga. Belum Hmm. tentu vitamin apa nama nafsu makan ini ada dalam makanan itu. Jadi Hmm. misalnya apa namanya? Yang kita berikan nanti untuk penambahan nafsu makan, itu ada vitamin B kompleks ataupun yang mana yang lain. Jadi Hmm. adalah sesuai kondisi juga yang diberikan vitamin. Kalau Hmm. saya lebih anjurkan memang setiap hari itu diberikan multivitamin dok ya. Itu lanjutan pertanyaan vitamin apa tuh dok? Contohnya. Oh, contohnya ya, Atau saya ada sering misalnya ngerek ada kandungan tertentu yang penting apa aja bisa tapi ada kandungan apa gitu. ya lebih baik yang memang multivitamin ada beberapa dari kandungan vitamin A, vitamin B, dan vitamin Hmm. C ya, vitamin D itu yang paling penting dulu. Nah, kemudian kalau saya lebih sering kadang-kadang rekom dari Nutri Plus Gel juga sering saya rekom tuh. Hmm. Ini dari Zulianda. Kalau umur 3 bulan kita mau vaksin F4 tanpa F3 boleh nggak dok? Iya, Langsung. itu kan itu resiko resiko besar karena kita takutkan terjadi hal yang memang kondisi tubuh dia belum siap. Jadi yang saya bilang tadi di atas 6 bulan itu udah aman lah. Tapi di bawah itu tetap berikan F3 dulu. Hmm. F3 aja dulu ya dok biar lebih aman ya. Ya, F3. Itulah tergantung ke dokternya dia konsul nanti. Hmm. Beda dokter juga mungkin beda programnya. Kita nggak bisa salahkan karena memang ada prinsipnya, mungkin ada juga pertimbangannya gitu. Saya cuma mau mengambil aman aja dong. Gitu. Iya. Ini dok, kalau ini dari Noni ya, Mak Non. Kalau nerobion putih, apa nih? Nerobion putih bisa nggak dok vitamin untuk kita gunakan untuk vitamin kucing? Karena saya pakai itu waktu anak-anak serang penyakit. Ya, neurobion itu kan isinya juga apa namanya ada B kompleks dong ya. Ya, untuk saraf juga untuk nambah nafsu makan. Juga, Hmm. apa namanya lebih baik ya saya sarankan lebih baik memang obat-obat khusus hewan lah. Karena kalau Hmm. diberikan obat manusia itu ada obat-obat tertentu yang memang bisa diberikan, tapi harus tetap sesuai dosis. Makanya dibawa ke dokter hewan itu dosisnya lebih tepat diberikan. Kalaupun banyak dokter hewan juga yang menggunakan obat-obat di apotek dok ya. Tapi memang ada ilmunya maksudnya obat ini bisa diberikan. Jangan berikan sembarangan itu paracetamol juga nggak boleh diberikan. Hmm. Iya, terusnya juga kan berat badannya harus ditimbang. Jangan nanti Harus timbang. kasih obat ini untuk kucing. Berat badannya berapa? Nggak tahu, nggak ada timbangan. Gitu. Jadi, asal-asalan kayak gitu itu kan berbahaya juga ya dok. Ya Antara berbahaya dok. kurang dosis berarti nggak mempan. Kalau kelebihan dosis masuknya kan overdosis ya dok. Per dosis. Makanya saya kalau ada visit kunjungan ke rumah, ya paling saya ya udah bilang dari awal saya suntik aja. Kalau mau obat resep ya ke praktek gitu. Hmm. Iya, karena lebih lengkap ya, ada timbangan, ada Mm, semua. Iya. Iya. Oke dok, mungkin waktu kita juga terbatas ini kan. Gak kerasa ya. Dok, seperti biasa nih Ya. kita punya giveaway 2 buah, Mm. tapi khusus untuk wilayah Banda Aceh dengan Aceh besar saja. Gitu kan. Kita ada Oh, travel, nggak terima pertanyaan dok kirim-kirim ya. dok. Ya, pertanyaan.
Kalau mau kirim-kirim boleh, tapi ini ya bayar di tempat untuk ongkos kirimnya. Mm-mm. Oke, ada 2 buah dok, travel pouch. Oh, ya. Nanti, Pertanyaannya tapi nanti langsung nih dok, dok ini pertanyaan. ada satu lagi pertanyaan nih dok. Kucing yang baru pertama melahirkan kemungkinan besar anak-anaknya mati. Benar nggak sih dok? Nah, ini biasanya memang ada seperti ini. Jadi membenarkan Mm-mm. ketika kucing itu baru lahir, mati semua. Ditanya kan, ini lahiran keberapa? Ini lahiran pertama. Oh, kalau pertama wajar kayak gitu. Itu gimana tuh dok? Itu nggak benar dok. Jadi kalau memang lahiran pertama itu mungkin itu kan kalau dia kawin dengan kucing ras yang lebih besar itu kan ada tulang panggul, tulang pelvisnya itu mungkin mengecil. Mungkin ketika lahir dia terjepit di situ atau segala macamnya itu ketika lahir dia mati itu bisa jadi. Tapi kalau memang karena melahirkan pertama anak yang mati itu nggak benar. Nah, itu cuma info-info aja gitu. Jadi nggak berdasar gitu. Iya. Tergantung dari usia kucingnya sendiri nggak sih dok ketika pertama kali lahiran? Usia yang gimana dok? Misalnya kalau usia kucing di bawah 1 tahun itu biasanya anak-anaknya nggak selamat. Tapi kalau di atas setahun, kalaupun dia lahiran pertama mesti selamat. Enggak, tetap ya dok sama aja. Nah, Sama jadi aja. tergantung dia kawin dengan kucing ras yang gimana gitu. Kalau memang ras yang lebih besar, resiko kematian anak juga bisa bahkan juga bisa distokia atau susah melahirkan gitu. Nah, jadi bisa nanti juga sesar gitu. Jadi kalau memang baru pertama kawin itu yang wajar-wajar aja lah dulu. Hmm. Ini dari Clara Daulay, dok mau nanya dosis Womectin untuk usia 4 bulan berat badannya 250 gram. Aku timbang di timbangan kue. Hanya dosis Womectin. Womectin ini obat suntik kalau nggak salah kan ya dok? Ya, itu Yang juga berwenang bisa untuk parasit ya, parasit yang internal. nah yang Ini berwenang untuk kalau memberikan ini kan dokter kan dok? ya, makanya kalau memang obat itu obat injeksi, obat suntik, itu yang berwenang tuh dokter. Kalau memang itu bukan obat yang bersifat injeksi, itu ya nggak masalah. Ikuti aja saran dokter atau memang sudah tertera di situ, baca aja gitu. Tapi kalau obat suntik, ya tetap ke dokter, nggak boleh gitu. Iya. Karena salah menyuntikkan yang seharusnya subkutan disuntikkan intramuskuler Hmm, itu juga berbahaya kan ya dok? betul, karena yang paham anatomi juga dokter, di mana lokasi harus disuntik. Hmm. Jadi untuk Clara Daulay mungkin Womectinnya diganti dengan yang tablet aja ya, jangan yang suntik. Hmm. Nah ini kucing saya dari awal lahir sampai sekarang sudah usia 5 bulan sering diare. Boleh divaksin nggak? Iya, boleh divaksin, bisa diberikan F3 dok ya, berikan Diare F3 dok dulu. kucingnya. Oh, kucingnya diare. Kucingnya sering diare. Jadi Oh, anak-anaknya sudah usia 5 bulan terus sering banget diare. Boleh vaksin enggak? enggak boleh. Itu jelas nggak boleh dok ya. Diobati dulu diarenya pastinya Ya, ya. diobati dulu. Cari dulu penyebab diarenya ya ke dokter. Hmm. Oke. Oke dok, 2 buah pertanyaan dok. Satu aja, satu pertanyaan. Oh Nanti iya. jawabannya langsung di komen aja ya dok. Ya boleh. Jadi sebutkan 5 jenis penyakit yang sering menyerang kucing. Ah, Yang yo. memang perlu penanganan vaksin. Yang bisa dicegah dengan Hmm, vaksin. ya, 5 penyakit. Siapa cepat komen, tulis terus di komen. 2 tercepat dan benar itu yang akan mendapatkan giveaway dari Cat Lovers Banda Aceh. ya. Khusus untuk wilayah Aceh dan Aceh besar. Ini Nampaknya Abdi Bu. yang nggak ikutan nih. Oh, ini Bu Ira Haryono dari Banda Aceh. Cepat ketik Bu, jawab di komen. Kemudian tadi ada Mahdi lagi kan? Kalau nggak sempat Itu atau nggak jawab di sini, boleh di DM aja ya. ya. Itu mudah kok cepat tuh. Singkat aja. Iya, karena waktu kita juga tinggal sedikit nih dok. Kayaknya di DM aja 5 penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Udah Oke nih dok, dok. ya